Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Mas Iwan Petani Biasa ya teman-teman ya. Di kesempatan kali ini tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman. Dan kali ini saya tidak menyeprai tentang pembuahan atau bagaimana, tidak teman-teman ya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tentang mengusir hama trip yang membandel teman-teman ya. Ini adalah ledakan hama trip ya teman-teman ya. Dan ini ada contoh hamanya nih, hitam teman-teman ya. Nah, dia bersembunyi di sini teman-teman. Nah, ini hama trip teman-teman. Kebetulan cabai saya ini terserang hama trip teman-teman ya tuh. Nah, itu trip yang mudah dikendalikan seperti itu teman-teman ya. Dan kali ini saya tidak bertele-tele, saya ingin langsung ke intinya ya teman-teman ya, supaya cepat diusir ya hamanya ya, agar tidak begitu merusak tanaman cabai yang kita budidayakan ya teman-teman ya. Caranya ada di video nanti teman-teman ya. Saya bongkar untuk teman-teman, dan saya mohon like-nya sebanyak-banyaknya agar saya tambah semangat untuk membuat video yang berbobot untuk teman-teman ya, tidak hanya mengenalkan produk, tapi ini secara gratis teman-teman ya. Mendapatkan obatnya secara gratis tidak sulit teman-teman ya. Hama trip yang susah dikendalikan itu yang berada di bawah daun teman-teman ya. Karena yang berada di bawah daun itu biasanya itu trip masih anakan teman-teman ya. Warnanya tidak hitam seperti tadi, warnanya itu agak kuning. Nah, ini teman-teman, ini ada nih. Ini hama trip ini teman-teman ya. Ini posisi masih anakan nih, di ujung daun teman-teman. Di ujung daun ini. Nah, di sini nih. Nah, itu ya, pokoknya diteliti ya teman-teman. Nanti ada yang berjalan-jalan warnanya agak kuning keputihan. Itu hama trip yang susah dikendalikan, yang masih anakan teman-teman ya. Karena dia baru menetas teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Apa inseknya, kita membuat insek nabati teman-teman ya. Terserah teman-teman mau percaya, mau enggak, mau mengikuti, mau enggak, itu terserah teman-teman. Yang penting saya ingin berbagi pengalaman yang baik, dan petani di Indonesia ini belum pernah menggunakan obat yang saya gunakan ini teman-teman ya. 100% petani Indonesia belum mengetahui, walaupun sekalipun itu petani senior pun belum pernah mengetahuinya teman-teman. Saya tidak mau bertele-tele, saya ingin berbagi pengalaman di bulan suci Ramadan ini. Semoga saya mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat untuk para teman-teman petani. Dan lagi teman-teman ya, ada satu teman subscriber kita ya, itu menanyakan tentang bagaimana bang cara membuat pohon cabai tidak tumbuh tinggi dan pembuahannya lebat. Nah, cara membuatnya seperti ini teman-teman ya. Karena pohon cabai saya itu tidak tinggi tapi maksimal sekali teman-teman untuk pembuahannya. Dan sangat luar biasa teman-teman, walaupun kena rontok daun dan rontok bunga, rontok buah, tapi buahnya masih banyak seperti ini teman-teman ya. Masih banyak seperti ini. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Tidak bertele-tele, ini cara real yang saya aplikasikan ke tanaman saya, dan saya tidak ingin menyesatkan teman-teman ya, supaya kita semua bisa berusaha di bidang pertanian cabai ya. Karena pekerjaan saat ini sulit ya, susah ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa menyukupi keluarganya teman-teman ya yang ingin berbudidaya tanaman cabai. Saya contohkan, tidak langsung bertele-tele teman-teman ya. Pertama ya teman-teman ya, kita tanam usia 40 hari kita harus sudah rempel teman-teman. Rempel sampai batang Y ini ya, batang Y ini sisakan 2 helai daun. Karena biasanya di batang Y ini itu ada buahnya, jadi jangan dirempel ya teman-teman ya. Nanti kalau buahnya ini sudah dipetik baru dirempel teman-teman. Nanti dampaknya akan cepat, pembuahannya cepat teman-teman, pembungaan dan pembuahan cepat. Yang cara keduanya ya, itu cara pertama ya. Karena ada 3 cara teman-teman. Yang cara kedua, spray fungisida yang mengandung azol teman-teman, seperti Nativo, seperti Amistar, Tandem, yang lain-lain ya. Nah, itu cara yang kedua ya teman-teman ya. Cara yang ketiga, ini cara yang terakhir teman-teman ya, spray atau kocor, atau dikocor, dispray atau dikocor dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Contohnya ya teman-teman ya, seperti KNO 3 April,
itu yang mengandung 46 kalium dan 13 nitrogen itu ya teman-teman. Kalau enggak menggunakan kalium cair teman-teman ya, terserah mau merek apa aja, nanti bisa diaplikasikan. Dampaknya nanti tanaman cabai kita agak kerdil, tapi setiap pertumbuhannya itu membawa bunga teman-teman, membawa bunga dan bakal buah yang melimpah ya teman-teman ya. Terus ya teman-teman ya, jika kita mengaplikasikan semua itu jangan setiap 5 hari teman-teman ya, atau 4 hari jangan. Sesuaikan kebutuhan teman-teman, minimal paling cepat itu 8 hari teman-teman ya, 8 hari paling cepat. Nah seperti itu ya teman-teman ya, jangan sampai 5 hari, itu bisa mengakibatkan cabai kita daunnya nanti daunnya mengeras teman-teman, mengeras dan hijaunya pekat dan rawan sekali itu kena penyakit teman-teman ya. Untuk daun yang hijaunya pekat itu rawan sekali terkena penyakit teman-teman, hati-hati ya. Tapi daun yang hijaunya hijau daun seperti ini tidak terlalu pekat, ini yang mantap teman-teman. Jadi penyerapan unsur haranya cepat sekali teman-teman dan maksimal. Walaupun terkena redakan hama trip teman-teman. Daun tidak mudah menguning seperti ini teman-teman, tidak mudah menguning seperti ini dan tidak mudah berguguran ya teman-teman ya. Karena dia nutrisinya pas, padahal ini daun sudah rusak semua teman-teman. Pada berkarat teman-teman ya, pada berkarat semua ini kena ledakan hama trip. Tapi alhamdulillah semua cara ada di petani Mas Iwan petani biasa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berkomen tentang apa saja, jika saya mengetahuinya caranya akan saya bagikan ke teman-teman ya. Tujuannya agar kita bisa sukses bersama-sama. Saya tidak maksud untuk sok pintar, saya ingin berbagi pengalaman, karena hidup itu harus berbagi ya teman-teman ya, supaya bermanfaat. Dan di bulan Ramadan ini walaupun kita tidak bisa bersedekah harta, minimal kita bisa bersedekah pengalaman. Seperti itu ya teman-teman ya, terima kasih. Mohon dukungan like-nya, tidak di subscribe juga tidak apa-apa. Kalau jika menurut teman-teman yang tidak suka dengan channel ini, tidak di subscribe juga nggak masalah. Terserah teman-teman ya, tapi ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Tentunya dari teman-teman ya, teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kalau masalah pupuk dasar teman-teman ya. Kalau masalah pupuk dasar, kita pakai pupuk kambing atau tidak ya, atau pupuk ayam, itu nanti buahnya patean itu tidak teman-teman ya. Itu pupuk kandang itu tidak membuat tanaman cabai kita patean teman-teman. Yang membuat tanaman cabai kita patean itu satu, lalat buah. Yang kedua itu kebanyakan nitrogen teman-teman. Bukan karena pupuk kandang teman-teman. Karena itu sudah saya uji coba teman-teman ya. Jika teman-teman ingin bereksperimen, coba cabai yang sudah maksimal seperti ini buahnya ya, sudah maksimal seperti ini, teman-teman kocor terus dengan nitron 16-16 itu ya, satu pohon saja. Jika tidak kena patek, hujat saya di kolom komentar teman-teman. Saya akan meminta maaf sama teman-teman. Nah apalagi di musim hujan, itu bisa dipraktekkan teman-teman ya, karena itu ilmu nyata. Ilmu yang susah dipelajari itu adalah ilmu tentang perikanan teman-teman. Sebagus apapun, semahal apapun obatnya, itu tidak akan ada efektifnya teman-teman. Maaf ya, karena saya ini sudah mengalami semuanya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman ingin bereksperimen, cabai yang sudah berbuah seperti ini dikocor terus pakai 16-16, jangan pupuk yang lain. Saya jamin pasti paten semua cabainya. Jika teman-teman berani mencoba, silahkan mencoba. Jika tidak paten, hujat saya di kolom komentar. Itu janji saya teman-teman. Oke langsung ya teman-teman ya, kita ke inti isi video ini ya. Ini adalah insektisida nabatinya teman-teman ya. Dan seluruh petani di Indonesia ini belum pernah menggunakan teman-teman. Jika ada yang pernah menggunakan, silahkan komen di kolom komentar Mas Iwan petani biasa. Seperti ini bentuknya teman-teman. Ini baunya sangat menyengat dan ini sangat bagus untuk cabai kita semakin subur. Dan tentunya jika daunnya terjaga tidak keriting, tentunya buahnya akan lebat. Sayangnya kayak keampuhan insektisida nabati ini jika di musim hujan ini tidak efektif teman-teman. Tapi kalau di musim kemarau, teman-teman bisa dicek di video saya di varietasi gantung. Dari awal tanam hingga akhir tanam tidak pernah terkena keriting daun teman-teman ya. Karena waktu tanamnya di musim kemarau teman-teman. Dan ini cara membuatnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Airnya ini tidak kuning teman-teman ya. Karena ini bukan kunir, bukan jahe teman-teman ya. Ini adalah
insektisida nabati yang masih saya rahasiakan namanya ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini warnanya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui ini namanya apa, teman-teman bisa like sebanyak-banyaknya. Jika menurut saya like-nya banyak, akan saya kasih tahukan caranya. Tapi jika like-nya sedikit, tentunya saya tidak akan memberitahukan ini apa namanya ya teman-teman. Karena teman-teman tidak ingin tahu namanya insektisida nabati ini, karena jika teman-teman ingin tahu namanya insektisida ini yang sangat menyengat sekali baunya, dan ini sangat manjur sekali, dengan cara teman-teman like. Berarti kalau teman-teman like video ini berarti teman-teman ingin tahu caranya ya. Ini bukan kunir, bukan laos, bukan jahe. Pokoknya ini belum pernah dicoba para petani, sekalipun petani senior, walaupun di organik sekalipun, di ahlinya organik. Oke teman-teman ya, itu janji saya. Jika teman-teman like sebanyak-banyaknya, akan saya kasih tahu ini namanya apa dan mudah didapatkan. Tapi jika tidak ada yang like, minimal like-nya di atas 500 like, baru saya bongkar ini teman-teman namanya apa. Jika teman-teman mau nge-like, berarti teman-teman mau tahu ini insektisida nabati apa dengan cara di like. Tapi jika tidak di like, berarti teman-teman tidak ingin tahu. Itu tergantung teman-teman. Jika teman-teman ingin mengandalkan insektisida kimia, itu terserah teman-teman ya. Saya hanya ingin berbagi yang menurut saya itu bermanfaat untuk teman-teman, supaya cabenya berbuah lebat dan bisa mencukupi keluarganya teman-teman, walaupun budidayanya dengan skala yang kecil, ratusan ya teman-teman. Cabai bisa berbuah lebat itu biasanya ada satu faktor teman-teman. Jika tidak di lahan yang baru pertama kali ditanami, itu biasanya buahnya lebat teman-teman. Tapi kalau lahan janda seperti lahan saya, jika bisa buahnya lebat seperti itu terus, baru itu dinamakan petani yang jempolan teman-teman. Tapi jika di lahan baru pertama kali ditanami cabai buahnya lebat, itu sudah tidak heran teman-teman ya.